Kasus lainnya pemirsa, 2 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka penembakan 3 orang polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan hasil investigasi tim gabungan. Kedua oknum TNI, Kopka Basar dan Peltu Lubis resmi jadi tersangka sejak 23 Maret 2025. Penetapan tersangka keduanya dilakukan berdasarkan sejumlah bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Selain keduanya, seorang oknum anggota Brimob Polda Sulsel, Aibtu Kapri Sucipto juga menjadi tersangka. Aibtu Kapri diketahui mengenal Kopda Basar dan yang bersangkutan juga membuat video undangan untuk kegiatan sabung ayam. Aibtu Kapri sendiri sudah ditahan di Mapolda Lampung. Tragedi memilukan menimpa 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung yang tewas tertembak dalam sebuah operasi penggerebekan judi sabung ayam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggotanya yang gugur saat bertugas. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota polisi. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. 3 polisi antara lain Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Dari hasil autopsi diketahui ketiga korban ditembak masing-masing 1 kali di area vital hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan terdapat luka di sisi bibir kiri dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam membentuk tim investigasi gabungan. Dari lokasi kejadian, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basar Syah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata yang memiliki kaliber 5,56 mm ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan itu ditegaskan langsung oleh Kapendam Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi.
Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Pasca memberikan informasi itu, Eko Syaputra Siregar mengaku mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Merespon pernyataan dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor tersebut. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti ada aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Helmi menegaskan isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menginisiasi keluarga polisi korban penembakan judi sabung ayam untuk menyuarakan keluh kesah. Dengan berderai air mata, keluarga korban polisi yang ditembak oknum TNI mencurahkan kepedihan hatinya karena di tengah pengusutan kasus muncul tuduhan kepada para korban. Mereka mengaku kecewa karena para korban dituduh menerima imbalan dalam judi sabung ayam. Hotman Paris mengatakan tidak akan mencampuri urusan tuduhan penerimaan imbalan oleh para korban dalam kasus ini. Namun Hotman akan terus membantu menyuarakan keluhan keluarga korban agar kasus ini cepat diusut tuntas. Dia jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini. 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuarkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi.
Adi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya. Saya mau keadilan yang seadil-adil untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu, saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah Oke. saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Pemirsa, 2 prajurit TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil di Tangerang divonis penjara seumur hidup. Sementara itu 1 terdakwa lainnya divonis pidana penjara 4 tahun. Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan hari ini di Pengadilan Militer 028 Jakarta. 2 prajurit Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan berujung pembunuhan berencana terhadap Ilyas. Sementara terdakwa lainnya, Sertu Rafsin Hermawan, terbukti melakukan tindak pidana penadahan. Selain mendapatkan hukuman pidana, ketiga terdakwa juga dipecat dari dinas militer. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2, Sersan 1 Bahari Akbar Adli.